Kepolisian Resort, Polres, Lombok Barat mengagendakan rekonstruksi kasus dugaan pembunuhan Brigadir Esko Fascarelli yang ditemukan dalam kondisi mengenaskan di kebun belakang rumahnya di Dusun Nyur Lembang, Kecamatan Lembar. Kami jadwalkan rekonstruksi, kata Kasat Reskrim Polres Lombok Barat, AKP Lalu Eka Arya Mardiwinata, Kamis, 25 September 2025. Namun Eka tidak menyebutkan kapan kegiatan rekonstruksi ini akan dilakukan. Ia hanya menegaskan proses penyidikan masih terus berlanjut. Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Muhammad Khalid mengatakan, penyidik saat ini masih mendalami keterlibatan pelaku lain dalam kasus ini, termasuk keterlibatan orang terdekat. Masih didalami, kata Khalid singkat. Sampai saat ini pihak kepolisian belum mengungkap motif dari pembunuhan ayah dua orang anak ini, meski di tengah masyarakat santer beredar motif dari kasus ini terkait asmara. Dua putri Brigadir Esko didampingi psikolog. Kematian janggal Brigadir Esko Fascarelli meninggalkan duka bagi semua keluarganya, tak terkecuali untuk kedua anak almarhum. Kuasa hukum keluarga Brigadir Esko, Lalu Anton Haryawan menyampaikan, kedua anak anggota polisi Polsek Sekotong itu saat ini sudah mendapatkan pendampingan psikologi. Kita ketahui bersama luar biasa ujian yang dialami oleh keluarga besar Brigadir Esko, terutama untuk kedua putrinya, kata Anton, Rabu, 24 September 2025. Anton mengungkapkan hampir setiap hari putri sulung Brigadir Esko menanyakan keberadaan ayahnya. Bahkan sesekali dia melontarkan kalimat yang membuat kakek dan neneknya terkejut. Anak yang paling besar selalu menanyakan bapaknya, jadi ada beberapa kata yang diungkapkan kata oleh anaknya kalau begitu saya ikut mati seperti bapak. Itu luar biasa tekanan si kecil, kata Anton. Brigadir Esko meninggalkan dua orang putri dari pernikahannya, dengan Bribtu Rizka Sintiani yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Putri pertama berusia 7 tahun atau sudah menginjak bangku kelas 1 sekolah dasar, sementara putri kedua baru berusia 4 tahun. Pihak keluarga Brigadir Esko berencana memindahkan putri pertama almarhum sekolah, ke Desa Bonjeruk, Kabupaten Lombok Tengah, atau ke kampung halaman sang ayah. Selain memberikan pendampingan kepada kedua anak Brigadir Esko, dalam waktu dekat Anton akan melayangkan surat kepada Kompolnas untuk melakukan gelar perkara khusus dalam kasus ini. Ini dilakukan agar kasus ini bisa terbuka secara jelas dan pihak kepolisian segera menetapkan tersangka lain. Pihak keluarga berkeyakinan pelaku pembunuhan Brigadir Esko lebih dari satu orang. Sebelum ditetapkan menjadi tersangka, Bribtu Rizka Sintiani sempat berdalih pergi ke dukun ketika suaminya, Brigadir Esko Fascarelli, dinyatakan hilang. Bribtu Rizka merupakan istri dari Brigadir Esko dan telah ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan pembunuhan terhadap suaminya tersebut. Sementara, jasad Brigadir Esko pertama kali ditemukan oleh mertuanya atau ayah dari Bribtu Rizka, dalam Amaksiun pada 24 Agustus 2025 lalu di belakang pekarangan rumahnya di Dusun Nyur Lembang Dalem, Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, NTB. Bribtu Rizka mengakui hal tersebut saat ditanya terkait Brigadir Esko yang sulit dihubungi. Adapun pengakuan Bribtu Rizka ini diungkap oleh kuasa hukum keluarga korban, Anton Haryawan. Bahkan, kata Anton, Bribtu Rizka mengatakan kepada ayahnya bahwa berdasarkan pernyataan dukun yang ditemuinya itu, Brigadir Esko sudah jauh dari rumah. Brigadir Esko itu hilang pada tanggal 19 Agustus. Jadi, 5 hari menghilang, ibu dari korban bertanya kepada menantunya atau istri dari korban. Jadi hasil bertanyanya, ibu Brigadir Esko, tersebut dia WhatsApp lah, kenapa HP anak saya tidak pernah aktif? Tapi dijawab sama si pelaku, saya juga mencari keliling. Saya sudah meminta kepada dukun katanya bahwa si almarhum sudah jauh dari lokasi rumah. Katanya dikutip dari program Kompas Malam di YouTube Kompas TV, Minggu, 21 September 2025.